فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab isyratin nisa. Bab tentang bagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Bagaimana cara suami itu menggauli istri. Di sini Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis tentang berkaitan masalah ini. Sebelumnya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara tujuan pernikahan adalah agar seorang suami dan istri tenang dengan pasangannya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan di antara kalian Allah menjadikan di antara kalian pasangan-pasangan bagi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Allah jadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya di antara tujuan pernikahan tersebut adalah seseorang menjadikan pasangannya sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat bernaungnya. Maka itu di antara tujuan pernikahan. Oleh karena itu penting seseorang dalam pernikahan itu mendapatkan hal ini. Disinilah Hafidz Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man atamra'atan fi duburiha, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafdhu lahu wa rijaluhu thiqat walakin illa bil irsal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terlaknatlah orang yang menggauli istrinya di duburnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Dawud, Nasa'i serta lafaznya dari riwayat An-Nasa'i. Perawi hadis ini semuanya thiqah, namun riwayatnya mursal. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wa illa bil waqfi. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang laki-laki menggauli seorang laki-laki lain atau menggauli wanita dari duburnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, namun riwayatnya mauquf. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis yang kita bacakan ini menjelaskan tentang larangan menggauli istri di duburnya atau mendatangi seorang wanita di duburnya.
Dan para ulama mengatakan ini adalah suatu perbuatan yang haram dan tergolong termasuk dosa besar. Orang yang mendatangi istri dari belakang, dari duburnya, maka ini adalah dosa besar. Tidak ada yang menghalalkan mendatangi istri dari belakang kecuali kaum Syiah dan Rafidhah. Ya, kaum Rafidhah, mereka menghalalkan. Maka ulama rahimahumullah taala jami'an, mereka mengharamkan, dan ini merupakan dosa besar. Dan ini disebut oleh Nabi SAW al-liwat. Nabi menyebutnya adalah tilkal lutyatus sughra. Maka Nabi menyebutnya orang mendatangi istrinya dari belakang, itulah kata Nabi kaum liwatnya kecil, atau kaumnya Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Laki-laki semua laki-laki suka dengan laki-laki. Nabi mengatakan itu Lutnya, liwatnya kecil, bukan liwat besar. Liwat besar itu adalah seseorang laki-laki mendatangi laki-laki. Maka seorang laki-laki mendatangi istrinya, Nabi menamakan itu kaum liwat, atau bahasa Indonesia kaum homo. Ya, ketika dia mendatangi istrinya dari belakang. Kenapa itu sesuatu yang diharamkan? Pertama, tujuan seorang menggauli istri itu untuk apa? Salah satunya adalah agar sang wanita tersebut mempunyai anak, melahirkan anak. Dari belakang tidak mungkin melahirkan anak. Maka tidak tercapai tujuan mendatangi istri itu dari belakang melahirkan anak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kata para ulama, mendatangi dari belakang itu tidak memuaskan hasrat seorang wanita. Ya, tidak menyelesaikan syahwatnya dia. Maka syahwat dia itu akan terus ada, ya, kalau dia tidak didatangi dari arah depan. Ya. Yang ketiga, kata para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya akan menimbulkan banyak mudarat. Orang mendatangi istri dari arah belakang itu akan menimbulkan banyak mudarat, karena dari belakang itu tempat kotoran. Dan subhanallah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, penyakit haid, ya, penyakit kelamin terbesar, ya, sebabnya adalah akibat mendatangi istri dari belakang. Jadi Anda lihat orang terkena haid, ya, terkena penyakit kelamin, itu salah satunya adalah penyebab terbesarnya adalah ketika berhubungan itu datang dari belakang. Karena kadang dari belakang itu dia keras sehingga akan timbul, bisa berdarah. Nah, inilah menjadikan infeksi dan seterusnya. Timbullah penyakit-penyakit yang luar biasa. Selain di belakang, di dubur itu ada tempat kotoran. Maka kata para ulama akan menimbulkan mudarat yang sangat besar. Makanya diharamkan di dalam Islam. Dan tidaklah orang mendatangi istri dari belakang kecuali orang tersebut memiliki kelainan dalam kejiwaannya. Ya, fitrahnya sudah rusak. Orang mendatangi istri dari belakang itu mengalami fitrah yang rusak. Ya, fitrah yang rusak. Dan subhanallah banyak kaum muslimin ini rusak fitrahnya. Akibat apa? Akibat tontonan yang tidak benar. Tontonan yang tidak benar. Maka orang sudah mengaji pun berhati-hati untuk menjaga tontonan, menjaga pandangan, menjaga mata, ya. Karena itu akan merusak akal manusia. Akal manusia dirusak dengan hal-hal demikian. Terus gimana Ustaz? Ya, maka harus kita jaga. Harus kita jaga, ya. Maka subhanallah kadang fantasi seks orang itu, kalau dia lihat sesuatu yang nyeleneh, maka dia akan terbawa-bawa dengan pasangannya. Dan itu salah satu sebabnya apa? Sebabnya adalah melihat pandangan. Ya. Maka jangan sampai seorang itu rusak. Dan itulah propaganda orang-orang kafir, ya, agar kaum muslimin rusak fitrahnya. Fitrahnya, bahkan dalam berhubungan intim pun rusak. Betul, laki-laki dan wanita itu tidak ada auratnya, suami istri itu tidak ada auratnya, tidak ada batasnya. Tapi ada etika dalam berhubungan. Ada etika di dalam berhubungan, ada kepantasan dan ada yang ketidakpantasan. Dan kata para ulama rahimahullah taala, mendatangi istri tidak dilarang mendatangi istri dari belakang selama dimasukkan ke arah depan. Tapi yang dilarang itu mendatangi istri dari arah belakang adalah memasukkan ke dalam dubur. Tapi mendatangi istri dari arah belakang tapi tetap masukkan dari arah depan, itu tidak dilarang. Berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman firman Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istrimu adalah seperti
tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, kata Allah, dan utamakan yang baik untuk dirimu. Maka kata Nabi juga menafsirkan ayat tersebut, kata Nabi, muqbilatun wa mudbiratun idza kana dzalika fil farji. Kata Nabi, silahkan menggauli istri dari arah muka ataupun dari arah belakang, asalkan pada kemaluannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, kata para ulama rahimahullah taala, orang yang menyetubuhi istri pada duburnya, maka sejatinya kata para ulama, orang ini telah keluar dari hikmah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari hikmah pernikahan, keluar dari syariat disyariatkannya pernikahan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama, menyetubuhi istri, faedah yang kedua, menyetubuhi istri pada dubur termasuk sebab terbesar hilangnya nikmat dan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah melaknat. Allah laknat. Laknat itu artinya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah laknat orang tersebut dan membencinya, dan Allah itu berpaling darinya. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, kata para ulama, mendatangi istri dari arah belakang itu membawakan kesedihan dan gundah gulana. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, menjadikan hati itu menjadi sempit. Hati manusia menjadi sempit, ya. Kenapa? Karena dia telah melakukan maksiat. Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Kemudian faedah yang keempat Bapak Ibu, mendatangi istri dari arah belakang menyalahi fitrah dan menyalahi kesempurnaan susunan tubuh manusia. Dan juga kata para ulama rahimallahu taala, itu bisa merusak badan manusia. Kemudian di antara faedah juga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ini juga menjadikan kepada kita bahwasanya kalau wanita tidak boleh didatangi dari arah belakang, maka apalagi kalau itu terjadi bukan pada wanita. Maka laki-laki, ya, apalagi seorang laki-laki mendatangi laki-laki, atau ini dikenal dengan istilah homo, dan ini sangat bahaya. Dan ini dosanya sangat dosa besar, ya. Dan hati-hati Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini penyakit ini menyebar. Penyakit ini di mana-mana, ya. Penyakit ini tersebar, ya. Khususnya di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan Anda banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena homo ini begitu banyak, ya, sangat dahsyat, ya. Saya sebetulnya punya data ya di komputer saya, bahwasanya pernah ada sensus, ya. Orang ditanya tentang masalah homo itu gimana di Indonesia, itu berbahaya apa tidak? Jawabnya itu lebih dari 70% itu menjawab tidak berbahaya. Itu orang Indonesia menjawab lebih dari 70% itu tidak berbahaya. Kemudian ditanya lagi, ya, tentang masalah homo tersebut. Menurut Anda gimana kalau ada homo di Indonesia? Itu hampir 10% menjawab tidak ada masalah. Artinya dia tidak risih dengan perbuatan tersebut. Itu menjadikan kepada kita apa? Begitu rusaknya tatanan di masyarakat. Dan itu menyerang kepada siapa? Menyerang kepada semua lapisan. Menyerang kepada seorang pengajar, seorang ustadz, seorang pekerja, seorang pegawai, masyarakat, buruh, dan yang lainnya. Makanya dia khatir, dia penyakit yang sangat berbahaya. Makanya dia dilarang dalam Islam mendatangi istri dari belakang. Kenapa? Karena ini akan mengarah kepada sifat homo. Akan mengarah kepada sifat homo. Makanya dilarang dalam Islam. Ya, kenapa? Karena dia penyakit yang menular.
Kalau orang terkena itu, maka dia akan tertular. Yang pernah pelaku ya, yang objeknya yang bukan pelaku, dia akan jadi pelaku setelahnya. Seperti itu terus. Yang objek itu terus akan jadi pelaku, sehingga penyebarannya cepat di tengah-tengah masyarakat. Dan subhanallah, mereka itu mempunyai aplikasi. Kalau Anda download aplikasi tersebut, dia akan datang ke rumah Anda langsung menjemput Anda. Ya, Anda akan datang menjemput Anda. Dan itu luar biasa, jaringannya sangat dahsyat. Ya. Bahkan kalau Anda berbicara ya masalah ini di YouTube, video Anda akan di-take down. Makanya Anda jarang lihat ada orang bicara tentang homo, karena akan di-take down videonya oleh YouTube. Akun YouTube Anda akan dibekukan karena didukung oleh orang-orang kafir. Kenapa? Agar terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Makanya di dalam Islam, kalau kita lihat ada pelaku semacam ini, apa dalam Islam? Hukumannya bunuh. Ya. Pelakunya dibunuh dan yang objeknya pun juga dibunuh. Fa'il dan maf'ul istilahnya. Itu juga dibunuh. Maka ulama berselisih cara membunuhnya. Sebagian para ulama mengatakan dibunuh, ya dijatuhkan dari jurang, dari tempat yang paling tinggi, dijatuhkan ke bawah, ya, kemudian disambut dengan pedang. Ya. Dijatuhkan dari paling tinggi, disambut dengan pedang. Karena ini karena ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Dan itu terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, dan terjadi antara wanita dengan wanita. Maka ini sangat berbahaya. Dan ya, kalau kita punya anak laki-laki, Bapak Ibu, ikhwat dan akhwat, ini perhatian, ini sedikit saya agak melebar. Kalau Anda punya anak laki-laki yang kemayu, kata orang Jawa itu seperti perempuan jalannya, maka harus diubah. Kenapa? Karena itu dia akan berpotensi menjadi seorang yang homo. Jadi kalau dia kayak seperti lembek kayak perempuan apa macam, harus diubah, dilatih ketangkasan agar dia menjadi seorang laki-laki. Ya, dilatih dia ketangkasan agar dia menjadi seorang laki-laki. Ya. Maka tidak boleh dia dibiarkan begitu saja. Ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus dilatih dia menjadi seorang laki-laki. Ya. Sebab itu pula jangan biasakan anak laki-laki dikasih, kadang sebagian ibu-ibu ummahat kadang lihat anak laki-lakinya ganteng dan misalnya kadang masih kecil dikasih jilbab. Ini siapa yuk, laki-laki apa wanita? Kadang-kadang rame-ramian di medsos, anaknya dikasih jilbab, ini laki-laki apa wanita? Itu tidak boleh. Itu nanti akan mewariskan sifat kewanitaan padahal dia laki-laki. Ibu-ibu juga kalau melihat anak perempuannya ya kayak seperti laki-laki, haru-haru main bola aja setiap hari misalnya, binian tapi haru-haru main bola aja setiap hari, maka jangan diingatkan, nak, ya jangan main bola, kasih mainan wanita, disuruh memasak, main boneka-bonekaan, main kedabrak yang bahari ya, atau main-mainan wanita, ya jangan biarkan sifat kewanitaannya berubah. Ini bahaya. Ya makanya penting ya seseorang ya menjaga keluarganya. Makanya Islam datang dari mulai mana? Dari hubungan keluarga dulu. Dilarang mendatangi dari arah belakang ya. Dan orang kalau sudah terpapar penyakit ini susah sembuhnya. Ya, saya katakan sangat susah. Ya, sangat susah. Kenapa? Apalagi itu kalau terjadi pada orang dewasa. Kalau terjadi pada orang dewasa itu susah sembuhnya. Kalau terjadi pada anak kecil itu mungkin mudah, apalagi anak yang masih SD dan semisalnya itu mudah. Tapi kalau sudah terjadi pada orang dewasa, anak SMA ya, atau orang sudah kuliahan, atau orang sudah tua, maka itu sangat parah. Dan jangan Anda kira itu hanya terjadi pada orang muda, terjadi pada orang berpendidikan, bahkan terjadi mungkin pada seorang ustadz. Maka pentingnya seseorang minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam ya, para ulama rahimallahu taala mengatakan ya, kalau seorang itu terfitnah dengan laki-laki, maka dia tidak boleh dekat dengan laki-laki tersebut dan tidak boleh dia melihat wajahnya. Karena ada manusia itu terfitnah dalam hatinya dengan laki-laki. Makanya laki-laki itu disebut dengan, diistilahkan dalam Islam itu, laki-laki yang memfitnah laki-laki itu disebut dengan amrat. Amrat itu adalah laki-laki yang tidak memiliki jenggot.
tidak memiliki jenggot. Dia putih, ya, tidak memiliki jenggot, bening wajahnya, maka ini disebut amrat dalam Islam. Kadang sebagian orang terfitnah dengan amrat semacam ini. Sebab itu pula wanita. Ya, di kalangan wanita seperti itu pula. Ya, maka ini penting. Ya, ini kita penting. Kalau kita punya anak laki-laki, good looking kata orang, ya, bagus, ya, mukanya apa macam putih misalnya, Anda harus punya perhatian lebih. Anda harus punya perhatian lebih. Karena dunia ini sangat berbahaya. Anda harus punya antisipasi, harus Anda pantau, apalagi masa-masa puberitas. Masa-masa puberitas itu masa yang paling berbahaya. Anak kelas 6, dari kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, masa 5 tahun ini masa yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Anda kalau punya anak, Anda harus pantau ya, aktivitas dia di kelas 5 sampai kelas 3 SMP. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Apalagi sudah masuk puberitas, maka sebagian besar dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan ini harus dijaga. Ini harus dijaga. Kalau Anda sudah punya anak di kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, 5 tahun ini adalah usia yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Kalau mereka sudah tidak bisa mengendalikan diri, akan terjerumus pada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang salah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja shay'in fid dila'i a'lah fa in dhahabta tuqimuhu kathartahu wa in taraktahu lam yadhal a'waj fastawsu bin nisa'i khairan. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Wali Muslim fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwajun wa in dhahabta tuqimaha kathartaha wa kasuha talaquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Bimbinglah para wanita itu dengan baik, karena mereka tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu luruskan dengan paksa, ia akan patah, tetapi apabila kamu biarkan, ia akan tetap bengkok. Muttafaqun alaih, dan lafaznya ada dalam riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim tercantum, silahkan kamu bersenang-senang dengannya, namun padanya ada kebengkokan yang jika kamu luruskan dengan paksa, ia patah. Patahnya wanita dengan menceraikannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berwasiat kepada kalian tentang para wanita, ya. Maka hendaklah, kata Nabi, berbuat baik dengan wanita. Nabi berwasiat kepada para laki-laki agar berbuat baik kepada wanita. Apa hukumnya berbuat baik kepada wanita? Berbuat baik kepada istri Bapak Ibu itu hukumnya wajib. Berdosa seorang laki-laki dia menyakiti hati istrinya. Berdosa seorang laki-laki mengangkat suaranya sehingga istrinya bersedih. Berdosa seorang laki-laki melontarkan kata-kata kasar kepada istrinya. Berdosa seorang laki-laki menjadikan istrinya ketakutan. Maka ini semuanya berdosa. Maka banyak orang Bapak Ibu tidak sadar, dia menganggap berbuat baik kepada istri itu hukumnya sunnah. Ini salah. Berbuat baik Bapak Ibu kepada istri itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh kaum laki-laki, bahwasanya berbuat baik kepada istri itu hukumnya wajib.
Maka laki-laki ini kalau dia sadar bahwasanya berkata-kata kasar, melakukan tindakan yang menjadikan istri itu ada dosa, maka dia tidak akan melakukannya. Karena dia tahu itu ada sebuah dosa. Tapi banyak laki-laki ini tidak mengerti tentang masalah ini. Banyak laki-laki ini gengsi ketika dia bermuamalah dengan istrinya, ya. Kadang dia tidak mau mengalah, kadang dia egois dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita. Dan kedudukan laki-laki, Bapak Ibu, kemuliaan laki-laki itu di sisi Allah sejauh mana dia memuliakan kaum wanita. Sejauh mana dia memuliakan istrinya, sejauh itu pula lah Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allah akan muliakan kaum laki-laki. Dan derajat laki-laki dilihat dari mana dia menempatkan seorang wanita. Apakah dia menempatkan sebagaimana Allah tempatkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana ditempatkan oleh Nabi dalam hadisnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi, tidak pantas seorang laki-laki beriman membenci seorang wanita beriman. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak dia sukai dari perangai istrinya, maka kata Nabi, cari perangai yang kalian sukai. Tentu di dunia ini, Bapak Ibu, tidak ada wanita yang sempurna. Tentu kita para laki-laki menginginkan istri itu sempurna. Pengen istrinya cantik, putih, tinggi, ya, matanya biru, ya, rambutnya kuning atau habang, ya, pintar orangnya, kaya, ya, solehah, kalau bisa kayak seperti Khadijah, ya, kemudian keturunan orang bangsawan dan semisalnya. Kita pengen demikian, tapi kan itu hayalan. Ya, tapi kan itu sesuatu yang susah diwujudkan. Mungkin ada satu atau dua. Kebanyakan tidak dapat demikian. Maka kata Nabi SAW, kadang kita pengen wanita itu paket komplit, cantik, kaya, rajin, penyayang, semuanya ada pada diri wanita tersebut. Ya, bukan 3 in 1 lagi, ya, bukan 3 in 1 lagi, ya. Ini 10 in 1, ya, 10 pada satu orang. Ya. Tapi kan itu susah. Ya. Makanya kadang ada sebagian orang tuh datang, Ustaz, tolong carikan, ya. Carikan istri ulun tuh pintar, Ustaz. Kemudian cantik. Kalau bisa tingginya 175 lah. Ya. Tingginya 175. Kemudian, Ustaz, kalau bisa ya dia orang kaya, ya, dan kalau bisa juga soleh, Ustaz, minimal kayak Khadijah katanya. Kata ustaznya, anak aja nggak dapat kayak gitu, ya. Saya dia dapat seperti itu, dijuruh carikan seperti itu, saya aja nggak dapat. Kalau dapat saya yang duluan, kata ustaznya, ya. Maka susah mencari wanita semacam ini. Makanya Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, kalau engkau tidak suka dengan satu perangai, cari perangai yang artinya apa? Mencari wanita yang sempurna itu susah. Ya. Maka kata para ulama, kalau kita punya istri misalnya, dia tidak cantik. Istri kita tidak cantik, dia tidak cantik, biasa-biasa saja, putih kada, ya, susah mau manggil dia Humaira, susah, ya, karena Humaira itu panggilan putih, ya. Wah, manggil apa ini Humaira, apalah ini, maksudnya dipanggil si putih tersinggung dia, ya. Maka Anda lihat dia tidak cantik, Ustaz, istri Anda, tapi Anda lihat perangai yang lain, oh dia Masya Allah ahli ibadah, dia rajin, penyayang terhadap anaknya, memuliakan suaminya. Kata Nabi, lihat perangai ini, sehingga kekurangan ini akan dihilangkan. Sebaliknya, mungkin Anda punya istri yang cantik, Masya Allah, putih, ya, Anda punya istri, ya, Masya Allah, menyejukkan memandangnya, tapi di sisi lain, ya, dia punya kekurangannya apa? Pengoler misalnya, bermasak tapi mau haru-haru minta ditukarkan aja, ya, tukarkan di Sonic Chicken, Rocket Chicken, pokoknya fast food semua, makanan siap saji berataan, ya, semuanya pengen instan, kada mau memasak. Itu kekurangan dia. Tapi Anda lihat, oh ternyata istri saya cantik kok, nggak ada masalah, ya. Oh istri saya Masya Allah dia ahli ibadah, taat kepada Allah, tapi kekurangan dia pengoler, tidak apa-apa, ya. Anda lihat sisi kebaikannya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna.
Ustaz, bini ulun ini penyarikan, sudah hilang misalnya. Penyarikan pulang bini ulun ini Ustaz, ya, penyarikan luar biasa apa macam. Tetapi dia menjaga salat 5 waktu, perhatian terhadap anak. Anda lihat ini sisi baik, dia perhatian salat 5 waktu. Maka kata Nabi, kalau engkau tidak suka pada satu perangai istrimu, cari perangai yang lain. Dengan itu kalian akan bahagia. Maka karena tidak ada wanita itu yang sempurna, sebagaimana laki-laki tidak ada yang sempurna. Sebagaimana Anda penuh kekurangan, maka istri Anda pun juga penuh kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Makanya untuk kita hilang dari kesedihan disuruh kita bersyukur. Disuruh kita bersyukur. Subhanallah, saya punya istri semacam ini. Mungkin istri saya tidak cantik Ustaz, mungkin istri saya ini mungkin juga ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia subhanallah sangat sayang sama saya, sangat sayang sama anak-anak saya, sangat taat sama saya. Nah, ini perangai. Ketika Anda bisa bersyukur dengan istri yang semacam ini, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah kenikmatan bagi kalian. Kalau seorang laki-laki bersyukur kepada istrinya, maka Allah tambah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, bukan berkurang. Justru Allah akan tambah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga Anda tidak akan berkurang kebahagiaannya, justru Allah akan tambah kebahagiaan tersebut. Istri pun juga demikian. Kalau dia melihat suaminya ya ada yang kurang, ya suami saya tidak tampan Ustaz, ya suami saya biasa-biasa saja, tidak tampan, tapi dia orang yang bertanggung jawab, ya dia orang yang baik, ya maka lihat kebaikannya. Ustaz, suami saya orangnya pengoler, kada tampan, jaganya berduit Ustaz, berduit sugih orangnya, ya maka tentu ya walaupun kata orang yang terdepan bagi wanita, kebanyakan wanita kalau dipilih tampan, kaya, ya kemudian maka tampan tuh nomor 5 apa nomor 6 gitu. Yang nomor 1 tuh kayanya itu, iya, berduitnya itu. Makanya maka laki-laki itu Masya Allah, walaupun 70 tahun yang penting ada duitnya miliaran, jadi aja kawinnya. Karena yang susah-susah kawin ini gak ada berduit biasanya. Ya yang gak ada berduit ini ngalih bener kawin, ya apalagi sudah usianya sudah tua. Akhirnya banyak di masjid berzikir, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena laku lagi sudah. Ya. Tapi kalau dia kaya, ya pasti dia akan cepat. Makanya kata orang, bahwasanya kaya itu biasanya pilihan utama bagi kaum wanita. Wajah nggak bermasalah kata mereka. Wajah itu bisa saya permak wajah suami saya. Dengan hartanya bisa saya ubah kata dia. Ya. Yang kedua humoris, ya. Wanita senang dengan laki-laki yang bercanda, ya. Kemudian yang ketiga itu status. Tingginya status laki-laki, ya. Maka laki-laki kalau tinggi statusnya itu dikejar wanita. Ya, dia keturunan bangsawan atau titelnya profesor, ya, doktor, dia akan dikejar wanita. Ya, akan dikejar wanita. Baru setelah itu ketampanan dan seterusnya. Nah, kadang Anda tidak mendapatkan suami sesempurna mungkin. Maka lihat kelebihan yang dimiliki oleh suami tersebut. Dengan itu Anda bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kadang ini tidak melihat apa yang ada pada diri kita. Ya, sebagaimana kita tidak sempurna, pasangan kita juga tidak sempurna. Dan Allah itu Bapak Ibu adil, mengasihi pasangan. Allah itu adil, mengasihi pasangan. Maka pasangan Anda itu ada cerminan Anda sendiri. Pasangan kita itu cerminan kita sendiri. Maka Anda akan menemukan pasangan yang sesuai dengan Anda. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, orang mukmin menikah dengan wanita beriman. Penzina akan menikah dengan wanita penzina. Musyrik akan menikah dengan wanita musyrikah. Maka pasangan itu cerminan Anda. Jadi kalau seandainya Anda mendapati misalnya pasangan Udin, kenapa Ustaz kata bumame, sebetulnya Anda juga ahli bumame, tapi Anda kada sadar aja. Ya, Anda tidak sadar saja, sebetulnya Anda juga suka ngomel-ngomel, tapi Anda tidak sadar saja. Ya. Ustaz, kenapa pasangan ulun ini pengoleh mana? Sebetulnya Anda juga pengoleh. Ya. Tapi Anda tidak sadar saja. Jadi pasangan itu cerminan dari seorang suami.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, perempuan itu pasti punya apa? Kata Nabi SAW, punya kekurangan. Kata Nabi, karena perempuan itu diciptakan dari tulang bengkok. Jadi sebagus apapun istri Anda, pasti ada kebengkokannya. Ada kebengkokannya. Kenapa? Karena wanita ini mengandalkan perasaan. Mengandalkan perasaan. Kalau Anda ingin luruskan, kata Nabi, engkau akan mematahkannya. Jadi kadang wanita ini susah untuk dipahami. Susah untuk dipahami oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karenanya dia berbicara, bahasanya itu pakai bahasa perasaan. Dia kadang meminta sesuatu, itu tidak meminta secara langsung. Kalau laki-laki itu jelas, ulahkan bang pisang goreng, ulahkan nasi goreng, jelas laki-laki itu. Tapi kalau wanita tidak jelas dia apa yang minta. Anda naik mobil dengan dia, dia bilang, mas itu ada apa mat? Oh iya, di situ ada apa mat lah, iya masnya. Padahal dia sebetulnya pengen hendak tukar apa. Kadang suami tidak paham, kira dia memberikan informasi di situ ada toko, sudah selesai. Iya. Nah, kenapa? Karena dia punya bahasa lain, beda dengan bahasa laki-laki. Nah, sehingga kadang apa? Kadang sampai rumah cemberut, ya, marah. Padahal dia pengen diberikan sesuatu. Ya. Kadang seorang suami ketika keluar rumahnya ditanya oleh istrinya, mau kemana? Keluar katanya. Kemana? Ke apotek. Oh iya. Padahal niatan istri bertanya itu, dia tahu aja nih keluar. Tapi maksudnya adalah kamu mau nitip apa? Suami nggak berbicara itu. Bulik bawa obat aja, terang bulannya ada di bawah. Ya, martabaknya ada di bawah. Hamuk dia. Kadang dia punya bahasa yang tidak bisa dipahami oleh laki-laki. Kadang wanita itu sensitifnya luar biasa, ya. Perasaannya sangat tinggi. Kadang Anda pengen Anda nasihatin, ya, malah jadi nangis ya. Kalau jadi Anda menasihati, ya, Anda ingin mengingatkan, jadi dia menangis, ya. Maka subhanallah, ya, saya berapa kali ya menasihati sebagian kaum wanita. Saya ingin nasihati nih, ya, ya, bahwasanya dia ini salah dalam melakukan dalam pekerjaan, ya, salah. Mau dinasihatin nangis, dia bingung. Saya pertama kali, ya Allah, gimana nangis? Ya, saya tidak pernah menghadapi, ya. Ternyata seperti itu kaum wanita, ya. Dia punya perasaan yang sangat sensitif, ya. Sehingga kata Nabi SAW, dia diciptakan dari tulang rusuk. Maka kata Rasulullah, kalau engkau paksakan mau luruskan dia akan bengkok, akan mematahkannya, akan menceraikannya. Maka nikmatilah sifat yang kurang tersebut. Dengan bagaimana kita menikmati sifat yang kurang dari wanita? Dengan melihat sisi kelebihannya. Kelebihannya banyak. Ya, setiap istri itu memiliki kelebihan. Ya, walaupun dia mungkin kekurangannya ada, kelebihannya banyak juga. Dia pintar masak dan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi mengatakan khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan ini konsep agar kita ini bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Ini konsep agar apa? Kata Nabi SAW, bahwasanya lihat kelebihannya. Adalah ini paling penting bagi seorang laki-laki, memiliki sifat taghaful. Sifat taghaful itu adalah sifat di mana seorang laki-laki itu cuek terhadap pasangannya, pura-pura tidak tahu kesalahan yang dilakukan pasangannya. Selama kesalahan itu bisa ditolerir. Contoh misalnya, Anda minta kepada istri Anda, Mas, Dek, tolong pang setrikakan baju abang. Ya. Oh, inggih Mas, siap katanya. Anda berangkat kerja belum disetrikakan sama dia. Kemudian Anda pakai baju yang mungkin belum setrika. Anda pura-pura tidak ingat memerintahkan dia. Pura-pura tidak ingat. Anda minta, Dek, tolong dong bikinkan abang kopi. Siap Mas, kata dia. Ternyata dia, sebentar Mas ya, saya nyusuin anak dulu. Oke, siap. Pas nyusuin anak, Anda tunggu 1 jam 2 jam, datang kopinya. Ternyata apa? Dia tidur sama anaknya. Ketiduran dia sama anaknya. Kadang dia tidak datang. Kemudian kita pura-pura apa? Taghaful. Pura-pura kita tidak ingat bahwa pernah memesan kopi. Itu menjadikan kehidupan rumah tangga itu lenggang. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika meninggal istri beliau Ummu Abdillah, maka
ditanya oleh muridnya, wahai Imam, ditanya, apa resepmu tidak pernah bertengkar dengan istrimu? Kata Imam Ahmad, isyruna sana, 20 tahun. Saya, kata beliau, hidup bersama Ummu Abdillah ini dan saya tidak pernah berselisih, kata beliau. 20 tahun saya hidup bersama Ummu Abdillah dengan istri saya ini, kata beliau, tidak pernah berselisih, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bertengkar. Subhanallah, Anda cari rumah tangga zaman sekarang tidak pernah bertengkar, jarang banget. Ustaz, sehari aja kayaknya kada kau ulun kada bertengkar lawan bini, pasti ada aja bertengkar lawan bini. Padahal ulun sudah masang bendera putih di depan kamar, perdamaian, tetap tidak damai-damai bini ulun, ya. Tetap tidak damai. Subhanallah, Imam Ahmad mengatakan 20 tahun saya hidup bersama Ummu Abdillah, saya tidak pernah berselisih, kata beliau. Tidak pernah berselisih. Apa rahasianya? Taghaful tadi. Seorang cuek, pura-pura tidak tahu kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya. Dan itu yang harus dimiliki oleh suami istri. Istri juga pura-pura cuek, tidak tahu kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya. Dan seorang suami juga ketika dia bermuamalah dengan istrinya ini, yang terbentuk baik seorang suami kepada istrinya ini adalah menghindari perdebatan dengan suami istri. Hindari perdebatan. Kalau Anda berdebat dengan istri Anda, sudah cukup, jangan berdebat, Anda tinggalkan. Kalau dia mendebat Anda, sudah cukup, Anda bilang berhenti ya, cukup sampai di sini, Anda tinggalkan, Anda pulang, keluar, Anda makan nasi kuning dulu, makan lontong dulu, apa macam, tenang, balik lagi ke rumah, bawakan lontongnya, jangan dibawakan. Anda kasihkan kepada istri. Kenapa? Laki-laki jangan mendebat seorang wanita. Kenapa? Pertama, itu tidak baik, akan menimbulkan kekerasan nanti dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, laki-laki kalau berdebat dengan wanita, pasti laki-laki itu kalah. Pasti laki-laki itu kalah dengan wanita. Kenapa? Karena wanita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, otak kanan dan kirinya jalan, sehingga dia bisa menghadirkan 1000 kesalahan Anda dalam 1 menit. Anda punya salah 1000 kesalahan Anda bisa dihadirkan oleh seorang wanita dalam satu menit. Ya, dia bisa hadirkan. Ya, dia akan catat itu kesalahan Anda. Ya. Berbeda dengan laki-laki. Dia hendak mencari kesalahan bininya, hanya semalam bininya salah, apalah kesalahan? Mikir dulu laki-laki ini. Apalah semalam itu salahnya? Rasakan, ingat laki-laki ini. Tapi wanita tidak. Itu akan tercatat di hati wanita. Ya, kesalahan laki-laki itu akan tercatat di hati wanita. Makanya laki-laki itu pasti akan kalah berdebat dengan wanita. Dan wanita kalau dia salah, tidak mau dia disalahkan, pasti ujung-ujungnya kita yang salah. Ikam juga tahu aja aku ini salah, iya aku punya, tapi gara-gara ikam juga di sini, pasti ada ikamnya itu ikut dengan kita. Pasti ujung-ujungnya laki-laki ikut disalahkan. Kadang wanita itu minta maaf, masalah aku hilap ini apa macam, tapi pian juga pak. Biasanya ada apa kata pian ya, berarti akhirnya itu Anda juga yang disalahkan. Maka kata para ulama rahimallahu taala, maka tidak berdebat dengan wanita. Kenapa? Karena wanita ini subhanallah ya diberikan kelebihan oleh Allah, dia pintar bicara. Ya, maka wanita itu suka bicara dia. Di mana saja suka bicara kaum wanita. Ya. Kenapa? Karena wanita itu susah dia untuk diam. Dan itu bagus ya. Kalau Anda punya istri suka bicara, suka berpender ya, itu bagus ya. Kadang sebagian wanita itu Anda cari, kadang sebagian istri itu kalau dia berkisah itu, apa stopnya lah, nih lah. Kadang ada stop-stopan. Dari jam 8 malam sampai jam 9 malam, ini aja berpender. Kita ini mencari, hendak meninggalkan, kadang kalau meninggalkan, dikuncinya dari berbagai macam sisi. Iya. Cerita satu habis, sambung lagi cerita lain. Kadang ada titik komanya, apa macam. Jadi kita tuh kadang dikunci, nggak bisa lari. Kenapa? Karena wanita masya Allah suka bercerita, ya suka menceritakan, walaupun kadang cerita yang diceritakan itu mungkin 100 kali sudah Anda dengar ketika Anda berumah tangga dengan dia. Kenapa? Karena tabiat wanita kadang suka mengulangi cerita. Pertama, waktu awal menikah itu cerita baru semua bagi Anda. Tapi 3 tahun sudah menikah, cerita yang lama itu akan diulang lagi sama istri. Ya, itu akan diulang lagi sama istri. Maka disuruh kita ini untuk apa? Mengalah dengan kaum wanita. Kenapa? Karena pertama akan menimbulkan kekerasan. Karena laki-laki ini kalau dia berdebat dengan wanita, kalau dia emosi laki-laki itu cuma satu saja senjatanya. Kalau dia sudah kalah debat
Kamu cerai aja sudah. Sudah itu aja gampang laki-laki itu. Oh, ini kan kau jadi istri ini cerai aja sudah. Karena laki-laki itu kalau dia kalah pikirannya apa? Cerai. Makanya dilarang. Ya. Oleh karena itu, ya seseorang kalau dia punya istri, ya sudah, saya tidak berdebat. Ya. Walaupun Ustaz, Anda ini dokter, Ustaz. Walaupun Anda dokter, walaupun istri Anda itu hanya lulusan SD, kalau berdebat dengan dokter, suaminya dokter, istrinya cuma lulusan SD, kalah istrinya. Kalah suaminya. Ya. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau suaminya lulusan SD, istrinya lulusan perkuliahan S1, S2, berdebat dengan istrinya, maka menjadi ayam sayur suaminya. Ya, kenapa? Karena akan kalah. Yang akan muncul nanti kata-kata kasar, menceraikan, ya, memukul dan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, berbuat baiklah kepada kaum wanita. Bahkan beliau murka lihat ada seorang laki-laki ya tidak berbuat baik kepada istrinya. Kata Nabi SAW, ashfaqu haqqud dhaifain. Kata Nabi, saya sungguh kasihan dengan hak dua orang yang lemah, al-yatim wal mar'ah, seorang anak yatim dan seorang wanita. Karena wanita ini lemah. Nabi mengatakan qawarir, wanita ini bagaikan kaca. Kaca ini Bapak Ibu bisa Anda pecahkan walaupun Anda tidak melempar dengan batu. Kaca ini bisa Anda pecahkan dengan suara. Kalau suara keras, ya, getaran keras akan memecahkan kaca. Wanita seperti itu kata Nabi. Wanita itu kalau dia ingin menghancurkannya, tinggal Anda bilang saja dengan kata-kata kasar, sudah dia hancur. Hancur. Makanya Nabi mengatakan berbuat baik kepada wanita. Karena mereka itu apa? Orang yang lemah. Qawarir, terbuat dari kaca. Bahkan kata Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi, ayamidu ahadukum ila ba'lih yadribuha kadarbil abdi summa yudaji'uha fi akhirin nahar. Kata Nabi SAW, tidak malukah kalian, kata Nabi SAW, terhadap istri kalian memukulnya di siang hari bagaikan kalian memukul seekor keledai. Kemudian kalian gauli, kata Nabi, di akhir siang. Tidakkah kalian malu, kata Nabi? Kalian bertengkar di waktu pagi, kalian hina dia, kalian pukul dia, mungkin tindakan kekerasan. Kemudian di sore hari, kata Nabi, kalian gauli dia. Tidakkah kalian malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari hadis yang mulia ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah Islam ini adalah agama yang sempurna. Islam ini adalah agama yang sempurna, mengatur semua kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian seorang laki-laki disuruh untuk bersabar terhadap kekeliruan, kesalahan pada seorang istri. Dan kata para ulama, apa yang disebut dengan seorang laki-laki itu berbuat baik kepada istrinya? Para ulama mengatakan di antara makna isyratun nisa, berbuat baik kepada istri adalah bersabar terhadap kesalahan istri. Itu yang disebut dengan berbuat baik kepada istri. Bersabar terhadap kesalahan istri. Ya. Maka kata para ulama itu wajar, Anda mengasih nafkah itu wajar. Tapi namanya isyrah, kata para ulama, berbuat baik itu adalah bersabar terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan Anda bersabar. Maka kata para ulama, ya, ini disebut dengan berbuat baik kepada istri, dan ini laki-laki yang hebat. Kemudian ya, para ulama rahimahullahu taala ya, menjelaskan bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang bengkok. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita itu memiliki kekurangan. Maka kata Nabi SAW, maka Anda tidak akan bisa mengubah tulang bengkok ini, tidak bisa. Kalau Anda ingin mengubahnya, maka Anda akan mematahkannya. Anda ingin menjadikan wanita itu seperti laki-laki, nggak bisa. Memang seperti itu Allah ciptakan. Wanita itu apa? Dengan perasaan. Karena itulah wanita itu dengan perasaan dia bisa jadi wanita. Tapi kalau wanita itu dengan laki-laki, sama dengan laki-laki, nggak bisa hidup Anda. Subhanallah, kalau istri Anda itu sama seperti Anda, cara berpikirnya, nggak bisa hidup Anda. Coba bayangkan, seorang anak misalnya, kalau Anda punya anak bayi, biasanya anak bayi itu kalau bangun, siapa yang
mendiamkannya, yang menenangkannya, menidurkannya siapa biasanya? Adalah ibu. Laki-laki jangan harap, guring aja ya. Guring aja dia di samping. Coba wanita itu berpikirlah, kalau dia berpikir dengan cara laki-laki, nyamannya lakiku inilah, aku dari jam 10, dari habis isya sampai jam 2 malam nih, anak ini aja, ini guring aja dari tadi, udah bagi 2, kata istri. Pokoknya jam 8 sampai jam 1 aku yang menghimpun, jam 1 sampai jam 6 suami. Coba kira-kira kalau istri berpikir demikian, tidak sanggup suami ini. Tapi karena dia diciptakan oleh Allah dengan perasaan, akibat perasaannya tersebut dia tidak hitung-hitungan dengan suaminya, sehingga kadang dia tidak tidur malam demi untuk anaknya. Dia tidak tidur malam, kadang dia nyusui anaknya. Kadang dia kalau dia mau hitung-hitungan, wah capek aku menyusui anakku ini, suruh lakinya tukarkan aja susu formula untuk anak kita. Tapi dia tidak berhitung-hitungan demikian. Kenapa? Karena dia pakai perasaan. Allah ciptakan dia dengan perasaan. Coba kalau seandainya wanita itu ya, dia menggunakan akalnya, maka dia tidak akan mau melayani suaminya. Ngapain saya melayani suami saya? Ngapain saya masak-masakin? Ngapain saya nyuciin baju dia? Ngapain saya nikah dengan laki-laki ini? Padahal saya di rumah orang tua saya dilayani, ya, dimasakkan, dicucikan baju saya. Ini nikah dengan laki-laki ini saya tidak kenal. Jadi babuknya saya, jadi saya menyucikan bajunya, saya digauli sama dia. Kalau dia menggunakan logika dia, tidak ada wanita yang mau menikah. Tidak ada wanita yang mau menikah. Tapi Allah ciptakan wanita seperti itu. Bahwa dengan dia dijadikan oleh Allah dengan perasaan. Akhirnya wanita itu mau menikah, mau melayani laki-laki. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, seorang itu tidak akan merasakan kebahagiaan bersama pasangannya kecuali dia bersabar terhadap pasangannya. Jadi Anda kira orang bahagia dalam kehidupan rumah tangga itu akibat tidak ada masalah. Enggak. Orang bahagia dalam kehidupan rumah tangga itu karena dia bersabar dengan pasangannya. Ya. Jadi suaminya bersabar terhadap pasangannya, istrinya bersabar terhadap pasangannya, sehingga mereka mereka bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini juga Nabi SAW menjelaskan bahwasanya wajib seorang suami itu mendidik istri di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang baik. Karena hal ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat banyak disepelekan oleh kaum pria. Banyak pria itu hanya menikahi wanita tapi istrinya tidak dididik, tidak diajari mengaji, tidak diajari Al-Quran, tidak diajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga istri itu subhanallah ketika dia hidup bersama suaminya ini, dia tidak mendapatkan qawwam, laki-laki itu pemimpin terhadap wanita, tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena suaminya tidak mendidiknya. Makanya kewajiban seorang suami mendidik istri. Kalau Anda menikah, lihat istri Anda ada yang kurang, Anda didik dia. Setiap istri itu punya kekurangan, maka didiklah istri kita tersebut. Cara mendidik istri itu tentu bertahap. Ya, kita lihat apa yang kurangnya. Oh, kurangnya seperti ini nih. Istri saya nih, saya didik. Oh, istri saya ini terlalu suka menggibah. Oh, nanti saya didik agar dia tidak banyak menggibah. Oh, istri saya ini suka tanpa batas pergaulannya. Dia tidak memilah-milah pergaulan. Saya ajari, saya ingatkan dia harus pilih, jangan tanpa ada batas pergaulan. Oh, istri saya ini kayaknya orangnya pilih-pilih orang, ya, pilih-pilih orang, tidak mau berteman dengan orang kecuali orang-orang tertentu saja. Oh, ini saya ingatkan istri saya ini. Oh, istri saya ini suka berbangga-banggaan dengan harta yang dia miliki. Saya ingatkan, oh ini tidak baik. Oh, istri saya ini pengoler, datang ke kajian, kadang mau dengarkan kajian. Oh, saya nasihati. Oh, istri saya ini misalnya dia suka ya pemarah. Oh, ini tidak baik ini. Saya nasihati dia agar bagaimana dia tidak jadi pemarah. Oh, istri saya ini misalnya tidak bagus bacaan Qur'annya. Saya ajari bagaimana cara membaca Quran yang baik. Oh, istri saya ini misalnya dia tidak benar mengurus anaknya.
saya ajari bagaimana dia soyak-iyaknya mengurus anak-anak, semacam itu. Jadi suami itu selalu memantau istrinya. Apa ada kesalahan istri, berusaha dia perbaiki, dan itu kewajiban, bukan tidak wajib, dan itu kewajiban. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting juga diajarkan oleh suami kepada istri adalah tauhid. Tata cara salat itu wajib diajarkan kepada istri. Karena subhanallah Bapak Ibu, banyak istri kita itu kadang nggak ngerti masalah tauhid. Kadang istri kita itu tidak mengerti tentang masalah salat. Kadang mereka tidak paham tentang masalah salat. Maka wajib kita ajarkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Maka kata para ulama, berbuat baik kepada tetangga itu hukumnya wajib. Dan termasuk kesempurnaan iman seseorang, dia tidak mengganggu tetangganya. Siapa saja yang mengganggu tetangganya, maka menandakan imannya tidak sempurna. Bahkan begitu agungnya tetangga ini kedudukannya di dalam Islam. Kata Nabi, sampai-sampai saya menyangka Jibril alaihissalam saking seringnya mengingatkan kepada saya, kata Rasulullah, tentang hak tetangga ini, saya kira, kata Nabi, tetangga ini mewarisi jirannya. Saking besarnya hak tetangga ini. Maka dikatakan orang itu tetangga, kata para ulama, adalah secara uruf. Kalau urufnya itu ini tetangga, maka itu adalah tetangga. Walaupun ulama mengatakan orang yang menyatu rumahnya dengan kita, menempel rumahnya dengan kita, itu adalah tetangga. Ulama memastikan itu. Selain itu, tetangga itu adalah secara uruf. Kalau urufnya tetangga itu dari rumah ini sampai rumah ini itu tetangga, maka itu adalah tetangga kita. Atau urufnya ada satu komplek, itu adalah tetangga, maka itu adalah tetangga kita. Ya, walaupun ulama khilaf Bapak Ibu dalam menafsirkan tetangga ini. Sebagian mengatakan tetangga itu yang sholatnya satu masjid sama. Sebagian lagi mengatakan tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Jadi 160. Ya, 160. Jadi kalau Anda masak 160 ikung. Ya. Ini sebagian para ulama menafsirkan demikian. Tapi yang benar adalah tetangga itu dikembalikan secara uruf. Kalau urufnya itu adalah tetangga kita, maka dia adalah tetangga. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني إشاء لكي تمتشط الشائثة وتستحد المغيبة متفق عليه. وفي رواية البخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan. Ketika kami kembali ke Madinah, kami pun bergegas hendak masuk ke rumah kami. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah hingga menjelang malam, yakni waktu Isya, agar istri yang ditinggal dapat menyisir rambutnya yang acak-acakan dan mencukur bulu kemaluannya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari tercantum, apabila salah seorang kalian meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama, maka janganlah dia mengejutkan istrinya pada malam hari. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini hadis yang sahih tentunya. Hadis ini memerintahkan kita para suami agar tidak terburu-buru pulang ke rumah dari safar. Jika sudah mendekati rumah, ya,
Jadi kalau suami itu safar, Bapak Ibu, kemudian ketika baliknya di malam hari, maka jangan dia terburu-buru masuk rumah. Maka hendaklah dia mengasih tahu istrinya bahwasanya dia akan datang di malam hari. Maka dimakruhkan seorang suami balik dari safar, kemudian datang tiba-tiba di malam hari tanpa mengasih tahu istrinya, maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena nanti kata Nabi, istrinya belum persiapan. Istrinya belum persiapan. Kenapa Ustaz istrinya belum persiapan? Karena kondisi malam itu adalah kondisi di mana kebanyakan wanita dia tidak berdandan. Dia tidak berdandan. Maka kata Nabi, kenapa dilarang demikian? Ditakutkan sang suami ini nanti benci sama istrinya. Contoh misalnya, ketika suami datang di malam hari ingin surprise, ya ingin mengejutkan istrinya tanpa mengasih tahu, ngetok-ngetok, istrinya hanya memakai pupur dingin, ya, hanya memakai pupur dingin, rambutnya hanya di roll, ya, kemudian dibuka pintunya, padahal sidin sudah pakai minyak kayu putih pula, ya, minyak angin sudah melangkap beradaan, dibuka pintunya, dilihat oleh suaminya, ya Allah kok istriku berubah seperti ini, sedangkan di luar sana dia lihat wanita-wanita cantik, sehingga timbul ketidaksukaan terhadap istrinya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW seorang laki-laki mendatangi istrinya ketika dia balik dari safar, ya, tanpa memberitahu. Baik, timbul pertanyaan, Ustaz, ulun ini kada safar tapi begawi. Ulun ini begawinya dari siang sampai tengah malam. Apakah ulun ini kalau datang ke rumah itu harus memberitahu istri juga atau tidak? Dia tidak safar, tapi gawiannya datangnya tengah malam. Maka ini tidak. Ini tidak perlu dia memberitahu istri. Kenapa? Karena dia bukan musafir. Yang dimaksud ke dalam hadis ini ada seorang musafir melakukan perjalanan. Suami safar ke Surabaya, kemudian balik ke Banjar di malam hari. Ini yang dimaksudkan. Ini tidak boleh kapan? Tidak boleh masuk rumah kapan? Ketika tidak memberitahu. Tapi kalau dia sudah memberitahu, bilang kepada istrinya, Dek, abang akan datang malam ini sekitar jam 10-an. Boleh nggak dia datang ke rumahnya? Boleh. Karena dia sudah memberitahu. Pasti istrinya akan siap berdandan dan seterusnya. Yang kedua, kata para ulama rahimallahu taala, ya, kalau sang suami, ya, ketika dia datang safar dan dia tidak memberitahu istrinya, sunnahnya apa? Sunnahnya dia mengakhirkan masuk ke rumah. Kapan? Sunnahnya diakhirkan di pagi hari. Ini kondisi apa? Kondisi ketika kita tidak memberitahu. Ya, sunnahnya kita akhirkan masuk rumah. Agar apa? Agar bersiap-siap istrinya menyambut suaminya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, ya. Faedah yang pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi suami yang sedang melakukan safar agar memberitahu istrinya waktu kedatangannya. Untuk apa? Untuk sang istri bersiap-siap menyambutnya. Maka jangan sampai sang suami ini tidak memberitahu istri. Karena kadang sebagian suami ini ingin mengasih kejutan. Ya, enggak, itu salah. Tidak ada kejutan kedatangan, tidak ada. Sunnahnya adalah diberitahu. Kalau Anda safar, Dek, insyaallah abang datang jam sekian, jam sekian. Maka sunnahnya adalah seseorang, ya, dia datang pada waktu memberitahu kepada istrinya, bukan tidak memberitahu kepada istrinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, bagaimana Nabi, ya, menginginkan kebaikan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ya, agar apa? Agar tidak terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, agar seorang laki-laki memberitahu kepada istrinya. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Kenapa? Karena nanti sang suami akan mencari-cari aib. Ia akan mencari-cari aib seorang istri dan mencari-cari kesalahan seorang
istri. Makanya dianjurkan untuk memberitahu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah juga kita menganjurkan memberitahu kedatangan istri, kedatangan kita, agar menumbuhkan rasa cinta antara suami istri. Karena subhanallah, istri itu sangat bahagia kalau sang suami itu mengasih tahu kedatangannya dia katakan, "Dek, abah akan datang jam sekian." Istri itu bahagia. Berbeda dengan suami tidak memberitahu kedatangannya. Makanya kata para ulama, hal demikian ya bisa membahagiakan pasangan. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu hadis lagi, hadis yang terakhir. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tubdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Akhrajahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang terburuk kedudukannya pada hari kiamat kelak ialah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dan si istri mendatangi suaminya. Kemudian dia menyebarkan berita ikhwal apa yang telah mereka lakukan." Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya bahwasanya orang yang paling jelek nanti di hari kiamat kelak adalah orang yang menceritakan hubungan suami istri. Ini orang paling jelek. Dan ini dosa besar. Dan ini dosa besar. Maka wajib kita Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjaga hubungan suami istri, tidak menceritakan kepada orang lain. Bahkan dalam sebagian riwayat Bapak Ibu, orang yang melakukan demikian disebut oleh Nabi syaitan. Kata Nabi, syaitan wa syaitanah. Kalau laki-laki yang menceritakan hubungan intim dia kepada orang lain, apa yang terjadi dia dengan istrinya, itu kata Nabi syaitan. Kalau itu terjadi dari wanita menceritakan kepada akhwat yang lain, suamiku harap diranjang, misalnya suamiku hebat kayak ini, maka ini kata Nabi syaitanah, ya wanita yang syaitan, ya syaitan. Kenapa? Karena ini jelek sekali dan ini merupakan dosa besar, ya dosa besar. Karena Nabi mensifati pelakunya syaitan dan mensifati adalah orang yang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu agar menjaga lisan kita, ya, agar menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan dari perkataan yang tidak ada faedah. Bercerita semacam ini tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Orang bercerita tentang hubungan diranjang. Apa faedahnya orang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya atau antara dia dengan suaminya? Maka tidak ada faedahnya. Dan ini adalah perkataan yang sia-sia. Tidak hanya sia-sia, ini perkataan yang membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya, dan ini juga akan menimbulkan, kata para ulama rahimahullah ta'ala, ya, kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Karena subhanallah, berapa banyak orang itu cerai, pasangan itu cerai, suami istri itu cerai. Akibat apa? Akibat pasangan ini menceritakan tentang istrinya atau menceritakan tentang suami. Jangankan itu, jangankan menceritakan hubungan ranjang, orang sekedar menceritakan fisik istrinya saja tidak boleh, karena itu akan membawa fitnah. Ibu-ibu juga tidak boleh menceritakan ya akhwat yang lain di hadapan suami, karena biasanya gini, ibu-ibu itu kalau ketemu di majelis, ketemu dengan akhwat cantik, dengan akhwat yang lain, dia berkisah sama suaminya, subhanallah, tadi ada akhwat bininya si fulan itu cantiknya luar biasa mas saya. Wah, jadi suaminya cantikan ikam bujuran cantikan inya daripada aku. Kalau percaya aja suaminya, aku ada fotonya aja sih, mana aja suaminya. Nah, sudah ini masuk ini suami apa? Melihat gambar wanita dan terjadilah fitnah. Kadang rusak rumah tangga tersebut. Bapak-bapak juga demikian. Kalau dia kembali kepada istrinya, jangan menceritakan hubungan suami jangan menceritakan ikhwan yang ada. Subhanallah, aku tadi ketemu lawan ikhwan, lawas kada kelihatan uangnya ganteng dan luar biasa.
Gantengnya luar biasa, putih orangnya, Masya Allah. Nah ini menimbulkan fitnah kepada sang istri. Dia akan berusaha mencari sosok laki-laki tersebut. Maka ibu-ibu tidak perlu menceritakan fisik akhwat, dan juga tidak perlu menceritakan nama akhwat kepada suaminya. Kalau ada faedah yang diceritakan, ceritakan faedahnya. Tidak perlu menyebutkan akhwat fulana atau fulan, tidak perlu. Cukup Anda ceritakan apa yang didapat yang ingin disampaikan. Laki-laki pun juga demikian. Cukup dia ceritakan kalau dia ingin ngasih faedah kepada istrinya, cukup. Tadi saya dapat faedah dari ikhwan seperti ini. Tidak perlu disebutkan ikhwannya yang mana, namanya yang mana, karena itu akan membawa kepada fitnah, akan membawa kepada kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Dan hati-hati, ya, karena ini kadang-kadang rusak rumah tangga itu datang dari kita, kadang dari kita ceritakan ke orang lain, ya. Kadang sebagian laki-laki itu suka berbangga-bangga lawan laki-laki lain. Alhamdulillah kawin biniku tuh artis saja pacah lawan biniku tuh, putih orangnya apa macam, wah pokoknya keturunan Belanda tuh bang biniku tuh, ada juga budaya Spanyol ini. Padahal orang asli apa satu asli. Sang abah, sang suami orang ikhwan ini kok mendengar bujur juga kah, berusaha dia ingin cari tahu. Makanya tidak boleh. Kadang sebagian laki-laki suka membanggakan pasangannya atau membanggakan anaknya, maka enggak. Jangan Anda banggakan di hadapan laki-laki lain. Anda tutupi istri Anda, jangan pernah Anda buka. Namanya pun jangan pernah Anda kasih tahu kepada orang lain. Jangan pernah Anda kasih tahu. Ya, makanya nama wanita itu selalu dijaga dalam Islam. Maka di dalam Quran nama wanita disebut berapa orang? Nama wanita disebut dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ada nama wanita disebut dalam Al-Quran. Ada berapa orang nama wanita disebut dalam Al-Quran? Saya mau tanya, Aisyah disebutkan nggak dalam Al-Quran? Khadijah disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan wanita, tapi tidak disebutkan namanya, kecuali 2 orang. Maryam, terus sama Asia dan Maryam saja. Wanita-wanita Fatimah, Aisyah, Khadijah, istri Nabi tidak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena penjagaan paling sempurna terhadap wanita adalah menjaga namanya. Ketika namanya tidak diketahui, tidak akan diketahui fisiknya. Tapi kalau namanya diketahui, itu mengundang untuk mengetahui fisiknya. Makanya kalau ikhwan itu tahu siapa namanya Fatimah, langsung dicari di Instagram. Ikhwan itu canggih, walaupun namanya Fatimah banyak, ketemu dia Fatimah yang di satu itu yang mana orangnya, dapat dia. Ini dapat Instagramnya. Maka harus disembunyikan, ya. Namanya kecuali emang ada hal-hal yang urgent, yang penting, yang tidak ada masalah. Tapi kalau bercerita-cerita tidak perlu disebutkan nama tersebut. Ini bentuk kita menjaga rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Boleh. Bapak-bapak, ada yang ditanyakan? Tidak ada kayaknya ya, Masya Allah. Taib. Kalau tidak ada, saya ulun tutup dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.